ketika diasuh oleh pamandanya Abu Thalib. Apa pekerjaan Nabi sewaktu masih muda? Di antaranya adalah menggembala kambing. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2102, beliau bersabda, "An Abi Hurairah," dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan," tidaklah Allah mengutus seorang nabi, illa, kecuali, ra'al ghanam, seorang nabi itu dulunya pasti pernah menjadi penggembala kambing. Faqala ashabuhu, maka berkatalah sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta, termasukkah juga anda ya Rasul? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, iya, saya pernah jadi penggembala. Apa hikmahnya? Dari hadis ini kita ketahui bersama bahwa para nabi sebelum diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, mereka pernah menjadi penggembala kambing. Sebut siapa nabinya, Pak? Nabi Musa. Nabi Musa pernah jadi penggembala kambing. Ketika Nabi Musa itu memukul salah seorang dari orang Kipti dengan sekali pukul. Niatnya bukan membunuh ya. Nabi Musa saksikan dua orang berkelahi kan, antara orang Kipti dan orang Bani Israel. Maka dengan sekali pukul apa yang terjadi? Orang ini tewas, mati. Niatnya bukan membunuh, tapi kita bisa lihat betapa kuatnya Nabi Musa, dengan sekali pukul langsung tewas, langsung mati. Siapa yang mati? Yang mati orang Kipti, sukunya Fir'aun. Takut akan Fir'aun, Nabi Musa lari kan ke Madian. Sampai Madian bertemu dengan seorang tokoh dari Madian. Singkat cerita diangkat jadi mantunya beliau, sekaligus diamanahi untuk menggembalakan kambing-kambingnya beliau. Siapa lagi? Nabi Isa. Bahkan dalam kitab Injil sampai saat ini diistilahkan umat Nabi Isa dengan istilah apa, Pak? Ya, domba-domba yang tersesat. Kenapa? Nabi Isa dulu pernah jadi penggembala kambing. Termasuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, apa hikmah di balik aktivitas menggembala? Sampai para nabi sebelum diutus jadi nabi sama Allah ditarbiyah dulu, dididik dulu untuk jadi penggembala. Pasti ada hikmahnya dong. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, beliau nulis ensiklopedia leadership Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibedah di situ tentang hikmah aktivitas menggembala. Maka beliau tulis beberapa hikmah daripada aktivitas menggembala kambing. Hikmah yang pertama adalah pathfinding. Pathfinding itu maknanya pun mencari ladang gembalaan yang subur agar hewan-hewan ternaknya bisa makan dengan kenyang. Bahasa Jawanya ngarit. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Tidak boleh ada rakyatnya yang kelaparan. Semua harus sejahtera, harus tercukupi kebutuhannya. Pathfinding. Yang kedua, hikmahnya adalah directing. Directing itu maknanya pun mengarahkan. Direktur, pengarah, dewan direksi, dewan pengarah. Directing, mengarahkan. Basa Jawa ini pun adalah giring. Kalau bocah angon tuh kalau giring pakai apa, Pak? Pakai pecut, pakai tongkat, giring. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan arahan yang positif, arahan yang benar, menggiring rakyatnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga protecting. Protecting itu artinya adalah menjaga. Bahasa Jawane jogo. Apa hikmahnya? Besok ketika jadi pemimpin harus bisa memproteksi,
melindungi rakyat yang dia pimpin dari berbagai mara bahaya atau dari bagaimana kemudian kambing itu nanti nyasar gitu kan. Maka dia harus memproteksi, melindungi rakyat yang dipimpinnya besok. Ketika ada rakyatnya yang mulai melenceng, diluruskan lagi, dilindungi lagi. Hikmah yang terakhir adalah reflecting. Reflecting itu maknanya pun merenungi proses penciptaan alam semesta. Karena sebagian besar aktivitas bocah angon itu dilakukan di luar rumah. Bapak Ibu sampun nate perso ada bocah angon kambing dalam rumah? Belum kan? Mesti di luar rumah kan? Outdoor. Maka apa hikmah yang bisa diambil? Maka biasanya aktivitas angon itu bisa sambil merenungi proses penciptaan alam semesta. Dia lihat pergantian malam dan siang. Dia lihat langit, kemudian awan, matahari, rembulan silih berganti. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang berakal, bagi mereka orang-orang yang berfikir. Maka orang yang pernah mengalami aktivitas angon kambing itu punya nilai plus, Pak. Punya sifat lebih. Kira-kira apa sifat lebih? Sabar, Pak. Loh kok sabar, Mas? Loh iya. Terbiasa berinteraksi dengan makhluk Allah yang sulit diatur dan tidak paham bahasa manusia. Kalau manusia paham bahasa manusia. Bapak Ibu berdiri paham berdiri. Tapi kalau kambing, Pak, kambing belok kanan, kambing belok kiri, apa jawab kambing? Susah. Maka sebelum memimpin manusia, latihan sabar dulu mimpin kambing. Kenapa? Karena besok pada saat memimpin manusia, biasanya manusia itu lebih sulit diatur daripada, betul tidak? Kalau manusia, kalau kambing, Pak, tidak ridho dipimpin oleh manusianya. Ada kambing yang enggak senang sama bocah angonnya. Semarah-marahnya kambing, apa risiko terbesar yang dihadapi bocah angon dari kambing yang marah? Paling diseruduk. Tapi kalau manusia tidak ridho, tidak rela dipimpin oleh manusia yang lainnya, apa risikonya? Diseruduk? Enggak cuma diseruduk, digeruduk, ya. Difitnah, dibully, diusir, bahkan bisa dibunuh. Maka para nabi sebelum diutus oleh Allah diangkat jadi nabi, latihan sabar dulu. Apa latihannya? Angon kambing. Inilah kemudian yang ditangkap oleh budaya Jawa. Sampai hari ini simbol kepemimpinan di Jawa itu disimbolkan dengan satu profesi namanya Cah Angon. Pemimpin itu dalam tradisi budaya Jawa simbolisasinya adalah bocah angon. Karena Jawa itu penuh dengan filosofi. Ada buku dari Dinas Kebudayaan, bagus judulnya, Yogyakarta The City of Philosophy. Jogja itu kota yang penuh dengan filosofi. Bahkan kita kemarin baru disahkan oleh UNESCO ya. Sumbu apa, Pak? Sumbu filosofi. Maknanya pun sangkan paraning dumadi. Dari mana manusia berasal dan hendak kemana manusia itu menuju. Itu kalau dikaji lebih dalam, seluruh simbolisasi itu dikupas atau diambil dari intisari ajaran agama Islam. Kalau kita lihat nanti, kita lacak seluruh budaya Jawa itu hampir seluruhnya bersumber dari ajaran agama Islam yang diframing oleh para pendahulu, para aktivis dakwah di masa lampau. Karena para ulama terdahulu sadar bahwa orang Jawa itu sulit diajak bicara vulgar. Orang Jawa kalau diajak bicara vulgar, maknanya pun itu langsung gitu ya. Tanpa tedeng-aling-aling, itu anggapnya saru. Orang Jawa itu kalau matur itu kan pakai simbol. Apapun pakai simbol. Maka kita harus memahami makna simbol. Contoh kalau misalnya kita bertamu, kayaknya udah kelamaan.
Tidak mungkin tuan rumah bilang, udah kelamaan mas pulang, enggak kan? Tapi apa simbolnya? Lihat jam. Nah, itu berarti tuan rumahnya sudah keburu akan ada acara. Maka jangan artikan tersenyumnya orang Jawa itu mesti seneng, belum tentu, Pak. Orang Jawa itu kalau marah pun dalam senyuman. Dulu kita punya presiden kedua, namanya siapa? Pak Harto. Apa julukannya Pak Harto di dunia internasional? The Smiling General. Jenderal yang senantiasa tersenyum. Bahkan saat marahnya pun Pak Harto itu senyum. Dalam hatinya marah, tapi dia mampu tersenyum. Itulah orang Jawa. Makanya dakwah di masa lampau disampaikan dengan cara demikian. Kembali ke Cah Angon tadi itu, ada sebuah syair, Pak, yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Judulnya, syairnya itu Lir Ilir. Syair ini menggambarkan simbolisasi tentang suksesnya dakwah Islam di masa lampau. Apal betul, Pak? Lir Ilir. Kalau apal, marilah kita syairkan bersama-sama ya. Setunggal kalih tiga. Lir ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo tak sengguh. Cah angon, penek no blimbing kui. Lunyu-lunyu, penek no kanggo basuh. Tetetiro kumitir bedah ing pinggir dandamono jumatono kanggo sebo mumpung Padang mumpung Jembar ya uri. Ini maknanya dalam. Dikupas maknanya oleh Cak Nun MH Ainun Najib itu. Lir ilir maknanya pun itu ngelilir. Napa Pak ngelilir? Tersadar, terbangun. Orang Jawa di masa lampau sudah ngelilir, tersadar bahwa ada agama yang hak di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Maka mereka beramai-ramai ngerasuk agama Islam. Mereka beramai-ramai masuk login dalam agama Islam. Maka tandureo sumilir, apa yang ditanam oleh para wali di masa lampau, apa yang ditanam oleh para ulama di masa lampau, yakni agama Islam, didakwahkan oleh mereka, sudah mulai berkembang. Islam berkembang dengan pesat di bumi Jawa. Tandureo sumilir. Maka sontak Islam menjadi agama mayoritas. Yang tadinya Jawa ini didominasi oleh agama apa? Hindu dan Buddha. Bahkan ada 2 candi besar ya. Di dekat kita ini ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Candi Hindu dan Candi Buddha. Convert, berubah. Mereka hampir 100% penduduknya memasuki agama yang baru. Ya ini agama Islam. Warna Jawa berubah warnanya menjadi warna Islam. Tak ijo, royo. Sampai hari ini warna Islam di bumi Indonesia itu identik dengan warna hijau. Coba logo Muhammadiyah warnanya hijau. Logo NU warnanya hijau. Logo MUI warnanya hijau. Logo Kementerian Agama warnanya, karpetnya Masjid Al-Ikhlas warnanya, catnya warnanya tak hijau, royo. Tapi walaupun sudah berislam, mereka harus mempelajari agama yang baru mereka peluk, tetap bersemangat mempelajari agama Islam, layaknya pengantin baru yang baru belajar berumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu terus belajar. Tak sengguh, teman-teman aja. Kepada siapa mereka mempelajari agama yang baru mereka peluk itu? Disebutkan di situ tokoh yang diminta untuk mempelajari agama Islam adalah Cah Angon. Kenapa yang disebut itu Cah Angon? Bukan Cah Jenderal, bukan Cah PNS misalnya, belum ada PNS di masa lampau. Kenapa disebut
Cah Angon, bukan profesi yang lain, Pak. Bukan petani, bukan pedagang, tapi bocah Angon. Bukan tanpa makna. Apa filosofinya? Tidaklah Allah mengutus seorang pemimpin, seorang nabi, kecuali dia pernah menjadi bocah Angon. Maka seorang pemimpin harus punya jiwa seperti bocah Angon, sabar dan mengayomi. Apa tugasnya bocah Angon? Penek no blimbing kui. Kenapa yang dipilih buah blimbing? Bukan penek no pelem kui. Atau kenapa bukan penek no kambil kui? Tapi kenapa buah yang dipilih itu blimbing? Apa makna blimbing? Berapa ruas blimbing? 5. Apa makna 5? Sholat. Apa lagi Pak? Apalagi yang 5? Rukun Islam. Apalagi yang 5? Saya pernah ngisi di UGM, ada yang jawab Pancasila Ustaz. Nah, nggak apa-apa. Sebagian yang merumuskan Pancasila itu para ulama. Ada di antara beliau itu Mr. Kasman Singo di Mejo. Siapa beliau? Tokoh Muhammadiyah. Ada lagi Ki Bagus Hadikusumo. Siapa? Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah. Ada lagi Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama. Makanya sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Enek no blimbing kuwi. Agama Islam yang disimbolkan oleh buah belimbing yang bergerigi 5 itu harus dipanjat oleh bocah Angon. Diperas saripatinya agar dengan Islam itu bocah Angon bisa giring yang dipimpinnya menuju surganya Allah. Agar dengan Islam yang disimbolkan dengan belimbing itu bocah Angon bisa jogo rakyat yang dipimpinnya dari nerakanya Allah. Selicin apapun pohon belimbingnya, sesulit apapun cobaan yang harus dia tempuh, dia wajib berusaha. Lunyu-lunyu, penek. Selicin apapun pohon belimbingnya, penek. Berusaha, berupayalah memetik belimbing, mengambil saripati daripada ajaran agama Islam itu untuk diajarkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Baik, lanjut ya. Selain aktivitas menggembala, wah, slide-nya habis. Kita lanjut di slide berikutnya. Kita lanjut pada aktivitas Nabi selagi masih muda. Ini sudah mulai memasuki masa balik, masa dewasa. Nabi berdagang. Kita masuk pada part berikutnya, Nabi berdagang. Tetapi Nabi dagangnya tidak seperti kita. Nabi sukunya suku apa? Quraisy. Apa karakternya orang Quraisy? Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlah. Orang Quraisy punya ilaf, punya karakter, punya ciri khas. Apa karakternya orang Quraisy? Rihlah. Napa niku rihlah? Jalan-jalan, berpergian, baik di musim dingin maupun di musim panas. Rihlatasyita'i was-shaif. Sepanjang musim orang Quraisy itu berpergian, jalan-jalan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari nafkah, berdagang. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Untuk apa? Untuk menghidupi dirinya. Karena wilayahnya terisolasi dengan gurun pasir yang tandus kering kerontang. Kalau mau kaya, kalau mau berada, mereka harus pergi. Mereka harus dagang. Sampai di sini dulu saya mau tanya. Dari karakternya orang Quraisy yang suka berpergian ini, apa hikmah kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, tidak Allah turunkan di Budian? Apa kira-kira hikmahnya, Pak? Ya, dari karakternya orang Quraisy yang suka berpergian ini, maka Islam akan mudah lebih cepat menyebar di muka bumi. Nah, ini rute dakwahnya, rute dagangnya Nabi. Yang kelihatan ya, kecil. Nanti saya perlihatkan yang lebih besar. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Islam turunkan di Quraisy? Supaya
Hikmahnya adalah Islam akan mudah lebih cepat menyebar. Bayangkan ketika Islam itu diturunkan oleh Allah di kalangan masyarakat yang sukanya duduk diam di rumah aja. Makan ramangan yang penting ngumpul. Nggak akan sampai ke Indonesia. Islam sampai ke Nusantara yaitu atas jasa siapa? Jasanya para pedagang. Itu di gambar yang bawah itu jalur dagangnya. Dari mana? Dari Timur Tengah, dari Arab. Sebagian besar Wali Songo itu yang asli orang Jawa hanya satu, Pak. Wali Songo itu yang asli orang Jawa cuma satu, yaitu Sunan Kalijogo, Raden Syahid. Yang lainnya naturalisasi. Maksudnya orang asing atau keturunan asing. Yang pertama kali sampai di antara Wali Songo itu adalah Sunan Gresik. Karena mendarat pertama kali di Gresik. Siapa nama aslinya? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dari mana asalnya? Dari Azerbaijan. Ahli dalam bidang pertanian. Karena dulu sering bergaul dengan para filahin, para petani di Mesir. Sampai di Nusantara, sampai di Jawa, di ujung perang Paragrek. Majapahit hancur karena perang saudara. Banyak sawah nggak terurus, krisis. Maka sampai di Jawa, Sunan Gresik tidak bangun pesantren. Tapi ngajak orang Jawa bercocok nanam padi. Ternyata sesuai, orang Jawa seneng. Ada orang Azerbaijan, sampun nanti tepang kalian orang Azerbaijan tuh apa namanya Pak, kulitnya luar biasa. Mungkin Mas Jaya pernah lihat di Mekah itu ya, orang-orang bangsa Turk gitu, Azerbaijan, Kazakhstan gitu ya. Apalagi pernah lihat ini Pak, petarung namanya Khabib Nurmagomedov, putih gagah. Kira-kira orang Jawa kalau lihat kayak orang kayak Khabib Nurmagomedov gimana? Di masa itu. Ini ada orang gagah, gede, dur, ganteng gitu ya, soleh gitu ya, pengikutnya banyak. Siapa lagi? Contoh Sunan Kudus. Dari mana asalnya? Siapa nama aslinya Sunan Kudus? Maulana Ja'far Shadiq bin Maulana Usman Haji. Dari mana asalnya? Dari Al-Quds. Di manakah Al-Quds? Di Palestina. Makanya nama kotanya dinamai dengan kota asalnya. Kota apa? Kudus. Dari kata Al-Quds. Akan sama masjid di kampung halamannya. Di kampung halamannya ada Masjidil Aqsa. Maka masjidnya beliau dinamai dengan Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Kenapa? Karena beliau kangen sama masjid di kampung halaman. Jadi kita kangen sama apa? Kita punya utang budi sama orang Palestina. Kalau bukan karena orang Palestina dakwah sampai ke Jawa ini, mungkin sampai sekarang kita belum berislam. Jadi kembali ke laptop. Itu hikmahnya. Orang Quraisy suka pergi, dagang. Nah, kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah dalam judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Saya kutipkan itu. Nabi memulai bisnis sejak umur 12 tahun. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Talib, pakdenya beliau, mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, satu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota dari kota Hauran yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi ketika itu. Jadi Nabi 12 tahun sudah sampai Syam. Di manakah itu Syam? Hari ini Syam menjadi beberapa negara. Menjadi Suriah,
menjadi Palestina, menjadi Libanon, menjadi Yordan. Dulu wilayah itu disebut dengan wilayah Syam. Pertanyaannya, nah ini rutenya Nabi dengan foto yang lebih besar. Ini saya ambil di bukunya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, judulnya Muhammad the Super Manager. Ini rutenya orang Quraisy kalau dagang. Nah, Nabi menempuh waktu umur 12 tahun menempuh jalur pada panah yang berwarna hitam itu. Dari Mekah itu di bawahnya itu, di bawah itu. Terus menuju Busra, menuju wilayah Syam. Berapa jaraknya? Berapa jarak dari Mekah ke Syam? Nah, ini saya lihat di Google Maps. Dari Mekah ke Syam, ya, ke Suriah. Itu jaraknya kurang lebih jarak yang paling cepat ya. Yang paling atas itu kan ada tiga opsi rute. Rute yang tercepat itu memakan jarak 1593 km. 1593 km itu dari Godean kemana? Sampai Aceh. Ya. 1593 kilo. Itu kalau sekarang sudah ada jalan tol, sudah ada mobil, itu kalau menempuh menggunakan mobil tanpa berhenti memakan waktu 18 jam 23 menit menurut Google Maps-nya. Dulu saya pernah diberikan oleh Allah kesempatan naik pesawat dari King Abdul Aziz Jeddah menuju Yordan. Kalau mau masuk ke kompleks Al-Aqsa, itu landingnya di Bandara Yordania melalui perbatasan namanya Al-Andai. Naik pesawat Pak, itu kurang lebih butuh waktu 1,5 jam atau 2 jam penerbangan langsung. Pertanyaannya, dulu Nabi naik apa? Di zaman Nabi sudah ada mobil? Belum. Sepur? Ya belum. Apalagi pesawat, belum ada. Nabi naik unta. Pertanyaannya, kalau Nabi naik unta, berapa lama waktu tempuhnya? Berapa jam? Hitungannya bukan jam. Berbulan-bulan. Nah, Nabi naik unta itu gendui. Berhentinya lama, istirahat dulu. Masya Allah. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, pulang pergi oleh orang-orang Quraisy kan dicemooh. Ini Muhammad gak mungkin cuma semalam. Kata mereka, menggunakan unta yang paling cepat saja butuh waktu sebulan berangkat, sebulan pulang. Gak mungkin cuma semalam. Itu pakai unta yang tercepat 2 bulan PP. Ini kan beda cepet-cepetan ini Nabi dagang. Ini bisa Bapak bayangkan 12 tahun sudah menempuh jarak 1.500 kilo. 12 tahun sekarang kelas berapa? 12 tahun sekarang kelas 6 SD. Nabi dulu 12 tahun sampai mana Pak? Sampai Syam. Anak sekarang 12 tahun sampai mana Pak? Angop. Kita dulu 12 tahun sampai mana? Masya Allah. Nabi itu kecilnya kuliner kosong. Terbiasa hidup sulit. Tapi dari pengalaman inilah kompetensinya, kemampuan Nabi terasah. Apa yang terasah Pak? 3 hal. Yang pertama kemampuan fisik. Kuat fisiknya. Terbiasa jalan jauh. Naik unta. Kalau panas, kepanasan. Kalau hujan, kehujanan. Kuat fisiknya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi pun terlatih. Nabi bertemu dengan banyak orang dengan misi dagang. Maka beliau harus pandai berkomunikasi, membuat orang lain tertarik dengan apa yang beliau jual.
bahasa Jawi ini pun towo, pinter towo. Ini bermanfaat ketika dakwah besok. Bagaimana membuat orang lain tertarik dengan ajaran Islam yang beliau bawa. Yang ketiga, kemampuan berbisnis. Pengalaman. Sudah dagang sejak umur 12 tahun. Kalau dikalkulasi Pak, dihitung umur Nabi jadi Nabi dengan umur Nabi jadi pedagang, lebih lama mana? Jadi pedagang. 12 tahun, diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, meninggal umur 63. Lebih lama jadi pedagang. Masya Allah. Nah, pada pengalaman bisnis di umur 12 tahun inilah Nabi berjumpa dengan seorang pendeta di Busra, di Bahira. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3553. Hadis ini menceritakan tentang perjumpaan rahib seorang pendeta Nasrani yang beliau temui di umur 12 tahun itu. Qala, dikatakan, kharaja Abu Talib, keluarlah Abu Talib ila Syam, menuju Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turut keluar bersama beliau, ikut berserta beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyahi min Quraisy, ya, dalam kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Falamma asyrafu 'ala rahib, ketika mereka sampai di tempatnya rahib, tempatnya pendeta Nasrani itu. Habatu fahallu rihalahu, maka mereka istirahat. Mereka transit. Mereka beristirahat terlebih dahulu, memarkirkan kendaraan. Fakharaja ilaihimur rahib, kemudian rahib pendeta itu keluar kepada mereka, kepada kafilah dagangnya Nabi. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wala yaltafit. Padahal sebelumnya pendeta itu, rahib itu, kalau ada kafilah dagang daripada Quraisy tidak pernah keluar, cuek, lewat aja. Dia nggak pernah keluar. Tapi pada tahun tersebut, ketika Nabi ikut dalam kafilah itu, dengarin bahasa Jawanya, rahib itu keluar menemui mereka. Singkat cerita, saya persingkat ya. Apa yang terjadi? Hatta ja'a fa'akhadha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rahib itu keluar memegang biyadi Rasulillah, tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau berkata, rahib itu berkata, hadza sayyidul alamin. Ini adalah pemimpinnya alam semesta besok. Hadza rasulu rabbil alamin. Dia besok akan menjadi utusan rasul Tuhan semesta alam. Yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, yang akan diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini pendeta Nasrani yang ngomong. Faqala lahu asyahun min Quraisy, maka berkatalah para saudagar, tokoh-tokoh Quraisy kepada pendeta itu, ma ilmuka, apa ilmumu, apa pengetahuanmu sehingga engkau bicara seperti ini kepada anak kami ini Muhammad. Faqala, maka berkatalah pendeta itu, innakum hina asyraftum minal aqabah. Ketika aku mengamati kalian sampai di daerah Aqabah tadi, lam yabqi syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Tidaklah aku melihat kecuali bebatuan dan pohon-pohon itu sajidan, seakan-akan bersujud kepada anak ini. Wala yasjudani illa linnabi. Tidaklah batu-batuan dan pepohonan itu bersujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah, dan aku mengenal tanda kenabian yang ada pada
diri badannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghudrufi katifihi mislat tuffah. Ya, ada di pundaknya itu tanda kenabian bentuknya seperti buah apel, di mana seluruh nabi itu memiliki tanda ini. Jadi inilah yang membuat Abu Thalib ini waspada. Berarti keponakannya ini kelak akan menjadi orang besar. Nah, ini petilasannya. Petilasannya rahib atau pendeta Buhaira di Busra, di Suriah, di Syam. Maka kita bisa ambil kesimpulan ahli kitab, baik itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba, dan mereka yang diberikan kitab. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ada diinformasikan kepada kita terdahulu akan datangnya seorang nabi terakhir. Ini rahib pertama. Nanti kita jumpai ada rahib yang kedua. Pendeta yang kedua yang ditemui Nabi juga berkata hal yang sama. Kita kenal ya, ada sahabat namanya siapa Pak? Salman Al-Farisi dari Persia. Juga datang kepada Nabi untuk berislam atas informasi daripada pendeta tempat beliau berguru sebelum bertemu dengan Nabi. Datanglah engkau nanti kepada Nabi terakhir. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau tumbuh menjadi seorang pedagang yang sukses. Umur 12 tahun pengalaman ditambah beliau memiliki modal utama atau modal pertama menjadi seorang pedagang. Itu ada teori bisnis ya. Saya kutip teori bisnisnya. The first capital in business. The first capital, modal pertama in business dalam satu perniagaan. Is not money, bukanlah uang. Jadi modal pertama dalam perniagaan itu bukan uang. But akan tetapi trust. Trust itu artinya dapat dipercaya. Nabi punya modal ini. Apa julukannya Nabi ketika masih muda? Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Masya Allah. Bisa jam berapa Mas? 19? 5 menit lagi. 1 slide lagi ya. Reputasi beliau sebagai Al-Amin, orang yang jujur, cerdas dalam berdagang, baik akhlaknya, membuat seorang perempuan janda kaya di Mekah namanya Khadijah binti Khuwailid itu tertarik untuk, sebenarnya udah suka dari lama gitu. Tapi beliau ingin buktikan, karena biasanya orang ketahuan aslinya manakala diberikan amanah, dibuktikan. Untuk apa? Untuk menjalin satu kerjasama bisnis. Bunda Khadijah sebagai sahibul mal, bahasa kerennya investor atau pemilik modal. Sementara Nabi Muhammad sebagai mudarrib, bahasa kerennya manajer, yang bertanggung jawab terhadap barang dagangannya milik Khadijah binti Khuwailid untuk dijual di Syam. Maka umur 25 tahun awal Nabi membawakan menjadi karyawan Bunda Khadijah sebagai manajernya ya, sebagai rekan bisnisnya untuk menjualkan dagangan milik Khadijah ke Syam. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah ini wanita Quraisy yang kaya raya. Pada usia 25 tahun beliau pergi ke Syam menjalankan dagangan milik Khadijah.
Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya, dan biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Kalau untungnya dibagi, ada bagi hasil. Janda kaya. Sekarang siapa janda kaya? Musdalifah gitu ya. Lebih kaya Nabi, lebih mulia Khadijah. Maka beliau menerima tawaran ini. Maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai pembantunya Khadijah, namanya Maisarah. Nah, jadi Nabi pernah punya hubungan bisnis, Pak, dengan Khadijah binti Khuwailid, di mana Khadijah menikah menjadi investor, sedangkan Nabi SAW menjadi manajernya. Sepanjang jalan, Maisarah terpesona dengan akhlaknya Nabi. Jadi kalau manajernya selain Nabi Muhammad, karena kan Maisarah ini berinteraksi dengan berbagai macam orang yang pernah menjalin kerjasama dengan Khadijah sebelum. Orang-orang sebelumnya memperlakukan Maisarah itu seperti pembantu, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian beliau memperlakukan Maisarah itu seperti rekan bisnis, dihormati. Akhlaknya baik, sangat jujur dan cerdas dalam berdagang. Maka ini nanti akan diceritakan semuanya kepada Khadijah binti Khuwailid. Sehingga kita lihat nanti Bunda Khadijah lah yang kemudian tertarik dan menyatakan perasaannya terlebih dahulu kepada Rasul. Puncaknya ketika Maisarah berjumpa dengan seorang pendeta namanya Nastura dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Yuqalu lahu Nastura. Maka pendeta Nastura berkata kepada Maisarah, qala fatatalla ar-rahibu ila Maisarah. Rahib itu menghampiri Maisarah. Wa kana ya'rifuhu, dan mereka sudah saling mengenal karena sering sekali lewat di tempat itu. Faqala, berkatalah rahib itu, ya Maisarah, wahai Maisarah, man hada, siapa ini? Siapa orang yang sama kamu itu? Alladzi nazala tahta hadhihi syajarah, orang yang duduk di pohon itu, yang duduk di bawah pohon itu. Ini pohon spesial gitu ya, di dekat dengan tempat tinggalnya pendeta Nastura. Ini pohon keramat gitu, menurut orang Nasrani. Faqala, maka berkatalah Maisarah, min Quraisy, dari Quraisy, min ahlil haram, penduduk daripada tanah haram, Mekah. Qala lahu rahib, maka berkatalah rahib kepada Maisarah, ma nazala tahta hadhihi syajarah qatta ila nabi, tidaklah dia duduk di pohon ini kecuali orang yang duduk di pohon ini adalah seorang nabi. Ini pohon enggak pernah ada orang duduk di situ. Pada hari itu Nabi Muhammad bernaung atau duduk di bawah pohon itu, kemudian Nastura menegur Maisarah, ini orang besok akan jadi nabi. Dua orang yang sudah berkata Nabi Muhammad akan jadi nabi. Baik, sudah azan, kita lanjutkan pada episode berikutnya di bulan depan. Bagaimana kemudian proses Bunda Khadijah menyatakan perasaannya kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.